Beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqala amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtasahu bi syari'atin samhatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha wa takabbara. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan anugerah dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus berupaya meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang nanti akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang bahagia, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan tentang 3 golongan manusia yang akan celaka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqala amin amin amin. Qila lahu
"Ya Rasulullah, ma kunta tasna hada?" Qala li Jibril, "Raghima anfu abdin adraka abawaihi aw adahuma lam yudkhilhul jannah." Faqultu amin. Summa qala, "Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yaghfir lahu." Faqultu amin. Summa qala, "Raghima anfu mri'in yukirta indahu falam yusalli alaika." Faqultu amin. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar Jumat di bulan Sya'ban seraya mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Setelah sholat Jumat selesai, beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan yang demikian?" Rasulullah bersabda, "Saat aku menaiki mimbar, hadir di hadapanku malaikat Jibril alaihissalam untuk memintaku mengucapkan amin sampai 3 kali, karena malaikat Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Malaikat Jibril berkata, "Raghima anfu abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah." Faqultu amin. Ucapan Jibril yang pertama, celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, namun orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan yang pertama yang celaka pada hari kiamat. Golongan orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis ini memberikan pelajaran penting dan berharga buat kita semuanya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, adalah hal yang sangat penting yang menentukan kita bisa masuk surganya Allah atau tidak. Rasulullah mengatakan birrul walidain adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain sholat di awal waktu dan jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, kalau saat ini orang tua kita masih ada atau hanya separuhnya, sebelahnya masih ada, mari kita cari kerodaannya, cari karomahnya, untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua kita ridho, kemungkinan besar Allah juga ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua kita murka dan tidak ridho kepada kita, kemungkinan besar Allah juga murka dan tidak ridho kepada kita. Itulah kelompok yang pertama yang akan celaka pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu ucapan yang kedua dari malaikat Jibril alaihissalam, "Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yaghfir lahu." Faqultu amin. Celakalah bagi seorang hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, tapi sampai Ramadan berlalu meninggalkannya di bulan Syawal, dia tidak diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Kenapa tidak diampuni? Karena dia tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan itu dengan mengisi ibadah-ibadah,
bahkan justru meninggalkan ibadah-ibadah Ramadan, tidak berpuasa, tidak tadarus, tidak qiyamul lail. Ibnu Rajab telah menukilkan perkataan ulama salaf dalam kitab Lataif al-Ma'arif halaman 297. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan saja dia tidak diampuni, apalagi di bulan-bulan lainnya. Karena itu, ini sudah bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan antusias, dengan penuh kegembiraan, bahwa kita akan mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita, sehingga nanti kita diampuni dosa-dosa kita ketika Ramadan berlalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ucapan malaikat Jibril alaihissalam yang ketiga yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ragima an kumri'in ukirta indahu falam yusalli alaika faqultu ana." Celakalah bagi seseorang yang disebutkan namamu ya Muhammad di hadapannya, di sisinya, namun dia enggan bersolawat kepadamu. Kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan nama Rasulullah di hadapannya, kemudian dia tidak mau mengucapkan salawat, maka orang ini akan celaka pada hari kiamat. Karena pada hari itu hanya syafaatnya, hanya pertolongan baginda Rasulullah yang kita harapkan semua ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah, ini orang yang sangat bahil, orang yang sangat pelit, orang yang sangat medit. Baginda Rasul mengatakan orang yang pelit, orang yang bahil adalah orang yang disebut namaku, dia tidak mau bersalawat kepada aku. Padahal Allah memerintahkan kita bersalawat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya saja mau bersalawat kepada Nabi. Kita umatnya yang ingin diakui sebagai umatnya, yang ingin mengharapkan syafaatnya, tidak mau mengucapkan salawat kepadanya ketika namanya disebut-sebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah tiga golongan manusia yang akan celaka pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perkara ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan sampai bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita dalam mengisi bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mendapatkan ridhonya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fil qur'anil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqi sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma akmil lana dinana wa asmim alaina ni'mataka waj'alna abdan syakura abdan karima. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma inna nas'alukal quwwah wal istiqamah wal istita'ah wal kifayah fi ta'atillah wal ibadah fi ramadan wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa waffiqna ila haqq wa tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.